Kiamat, Mas Wahyu, bagi banyak orang adalah sesuatu yang pasti. Ya, untuk orang yang menganut kepercayaan agama, ini pasti, Mas Wahyu. Hari akhir, langit terbelah, alam hancur, kemudian ada penghakiman nanti, Mas. Tapi pertanyaan saya, kiamat itu sebenarnya ada nggak sih, Mas? Atau hanya filosofi saja, Mas Wahyu? Kiamat yang mana ini? Kiamat besar tentang hancurnya dunia ini, Mas Wahyu. Ya, gini, mungkin saya awali dari kiamat ini kan bagian daripada hal yang memang harus diimani ya, untuk kita yang memeluk ajaran agama. Artinya mengimani tentang hari kiamat itu adalah wajib hukumnya, gitu ya Mas ya? Iya, wajib. Saya tidak memaksa untuk siapapun harus sependapat dengan saya atau tidak sependapat dengan saya. Jadi ini kembali lagi tentang kepercayaan dan keyakinan masing-masing saja. Kalau kiamat yang dikatakan adalah kiamat tentang bagaimana bumi ini akan hancur ya, di mana daratan, laut, langit bahkan akan runtuh dan lain sebagainya. Saya tidak meyakini akan hal itu, Mas. Kalaupun itu terjadi, ya itu bisa saja terjadi karena faktor alam mungkin. Entah kapan itu akan terjadi. Jadi keyakinan saya bukan tentang kiamat, hancur leburnya dunia ini, bukan. Tapi justru keyakinan dan keimanan saya adalah tentang kiamat di mana seluruh unsur kehidupan ini akan berakhir. Khususnya kehidupan yang mana? Ya kehidupan diri pribadi saya. Jadi kiamat itu adalah akhir daripada hayat atau akhir daripada kehidupan saya. Itu keimanan saya. Berarti di mana nantinya kita akan mati, kita akan meninggal, ya disitulah sudah selesai. Tidak ada lagi kehidupan. Sudah hancur tentang tatanan pola pikir kita, ya manusiawi kita, tentang apapun yang tadinya bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita rasakan, bahkan bisa kita nikmati di dalam hidup ini, itu akan musnah semuanya, yaitu kiamat. Ya, kalau kita flashback yang katanya kiamat sudah dekat katanya, tapi nyatanya nggak datang-datang sampai sekarang, Mas Wahyu. Sebetulnya itu filosofi untuk mengingatkan kita. Pesan moralnya adalah supaya kita bisa terus menjalani hidup ini dengan kontrol, Mas, dengan kehati-hatian. Sayangnya ini dimanfaatkan oleh oknum ya, atau beberapa orang yang seolah-olah ini dibumbu-bumbui begitu. Seolah-olah kiamat sudah dekat itu adalah tentang hancur leburnya dunia ini. Ya, terlepas dari mungkin itu bagian daripada ajaran agama yang memang harus diimani ya, Mas ya. Tentu itu kita tidak punya hak untuk apakah itu salah atau benar, tidak. Itu hak masing-masing. Tetapi yang mau kita tekankan adalah itu merupakan simbol untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita itu ada masanya begitu. Artinya hidup kita itu bisa berakhir. Ya, yang dimaksudkan sudah dekat adalah tentang ya kita itu senantiasa dekat memang. Hidup dan mati itu sudah jadi satu. Jadi kita itu bernafas itu cuma lewat saja, Mas. Keluar masuk, sebetulnya kita sudah belajar tentang kematian. Maka dari itu kalau dikatakan kiamat sudah dekat, ya sama halnya dengan kematian itu sudah dekat. Ya kita memang harus terus mempersiapkan diri untuk kita menghadapi itu semua. Bukan tentang hancur leburnya dunia ini. Itu kalau versi saya tapi, Mas. Tentu versi ahli agama, versi setiap orang bisa jadi berbeda-beda, dan itu saya rasa adalah hak setiap pribadi. Ya, artinya kiamat yang seperti digambarkan dalam agama yang ngeri itu tadi ya, hancurnya jagat raya ini sebenarnya nggak ada, Mas. Kalau memang kiamat itu nggak ada, ajaran agama itu salah dong, Mas Wahyu. Gini, kita tidak punya kapasitas untuk menyalahkan ataupun membenarkan ya. Terlepas dari kiamat tentang hancur leburnya dunia yang dikatakan di beberapa ajaran agama, itu benar atau tidak, biarlah, gitu maksud saya. Artinya kapanpun itu terjadi ya sudah biar gitu. Tetapi jangan kemudian kita terjebak untuk kita berpikir ke arah sana. Kita berpikir tentang hancur leburnya dunia. Jadi selama
jagat raya ini, selama alam semesta ini masih terjadi keberlangsungan hidup, di mana manusia beranak pinak, hewan, binatang, tumbuhan masih terus beregenerasi, masih terus berproses di dalam kehidupan ini, tentu jagat raya ini akan terus bersirkulasi juga kehidupannya. Artinya akan terus tumbuhan ada yang roboh, ada yang mati, ada yang tumbuh, ya. Nah, manusia juga demikian, ada yang mati, ada yang lahir kembali, semua selama proses itu masih terjadi, termasuk binatang, hewan, ya selama itu pula saya rasa jagat raya ini masih akan terus ada. Tetapi tentu ini kan sebatas keyakinan, makanya tergantung pribadi masing-masing dan kita tidak mau memperdebatkan itu. Tapi saya mau sampaikan bahwa untuk apa kita harus terjebak di sana dengan sesuatu hal yang sama-sama kita ini tidak pernah tahu kepastiannya. Sedangkan kita mengabaikan kehidupan yang sudah nyata, yang sudah jelas ini. Di mana kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti, begitu maksud saya. Kenapa kita tidak mau mempersiapkan diri untuk kita menghadapi kiamat di dalam diri kita sendiri, gitu maksud saya. Kenapa kita nggak mau untuk kita, bagaimana supaya saya bisa menjalani hidup ini, supaya hidup ini benar-benar berjalan dengan benar, dengan baik. Artinya kita bisa memanfaatkan kehidupan yang kita miliki saat ini dengan tepat. Kenapa kita nggak mau justru belajar untuk menggali ke sana? Kenapa harus capek-capek? Kenapa harus berdebat, berantem, bertengkar hanya demi kita memperebutkan seolah-olah nanti yang pasti akan terjadi adalah tentang kiamat, hancurnya dunia ini. Padahal dari dulu, semenjak kita kecil sampai sekarang, bahkan mungkin sampai kapanpun akan terus itu disampaikan kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Ya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan ada kiamat besar, ada kiamat kecil, Mas Wahyu? Itu sudah terjadi saat ini, bahkan beberapa tahun sejak dulu sampai detik ini. Kiamat besar contohnya adalah ketika terjadi akhir daripada kehidupan di suatu wilayah, misalkan ada longsor, ada banjir, ada musibah apapun, mati banyak sekali, orang hidup terus kemudian mati, itu kiamat ya besar kan jumlahnya begitu. Ya kiamat kecil adalah kiamat yang ada di dalam diri kita. Kita meninggal itu kiamat kecil kita. Jadi kiamat itu adalah tentang ya kehidupan ini berakhir gitu loh Mas. Bukan tentang dunia ini berakhir. Itu beda cerita, tapi semua kembali tergantung kepercayaan masing-masing itu tadi. Ya sebenarnya kalau kita sadar ya, kita hanya perlu bersiap-siap saja ya. Mulai dari kita merawat alam itu tadi ya, biar nggak cepat terjadi kiamat. Kalau kiamat kecil ya kita rawat tubuh kita biar nggak cepat mati, gitu saja ya. Ya sebetulnya ke sana. Pesan yang disampaikan tentang pelajaran ini itu ke sana. Bagaimana agar tidak terjadi kiamat besar, di mana tidak rusak alam kita, ya, di mana tidak terjadi musibah, terjadi bencana, ya kita rawat kehidupan ini, kita rawat alam semesta ini, sungainya bersih dari sampah, ya hutannya masih terus kita tanami pohon-pohon besar supaya tetap terus terjaga kelestariannya. Demikian pula dengan diri kita, supaya tidak cepat terjadi kiamat di dalam diri kita. Kita benahi mental kita, moral kita, kita rawat fisik kita, itu Mas Yahya, kita rawat, kita jaga kesehatan kita, ya supaya paling tidak kita bisa ya berumur sedikit lebih panjang lah daripada yang lainnya begitu. Artinya biar kiamat itu tidak segera datang, tapi kan itu kepastian. Ya artinya cepat tidaknya kiamat itu datang ya tergantung kita sendiri ya Mas. Ya semua tergantung yang menjalani hidup. Jadi setidaknya begini, ayo kita jangan terjebak, bukan salah ya atau benar apa yang diajarkan oleh di agama tentang kiamat yang katanya hancur lebur dunia ini, tapi sudahlah itu kalaupun memang terjadi ya biar itu sesuai dengan kodrat alam yang ada gitu. Tapi ayo sama-sama kita mencoba untuk masuk di dalam kesadaran diri kita untuk kita mempersiapkan kiamat kita sendiri. Di mana kita ayo mempersiapkan, mumpung kita masih hidup, belum mati, bagaimana supaya nanti kita mati itu berprosesnya juga mudah. Contohnya, kalau kita hidup di dunia ini kita rukun dengan saudara, rukun dengan tetangga, punya banyak sahabat, punya banyak saudara, banyak keluarga.
Kira-kira kalau mati nanti yang layak banyak apa enggak? Banyak. Yang takziah banyak atau enggak? Pasti banyak. Pasti banyak. Karena banyak saudara, banyak teman, banyak keluarga. Karena rukun. Apapun agamanya, betul enggak? Betul. Nah, coba terus kalau kemudian kita nggak rukun, ya, kita banyak musuh dengan tetangga, dengan saudara, nggak punya teman, nggak punya sahabat misalkan. Kira-kira sedikit atau banyak nanti kalau kita mati ini yang layat, yang takziah ini sedikit atau banyak? Ya, justru kemungkinan terburuknya nggak ada yang ngelawat, Mas Wahyu. Nah, itulah pentingnya kita mempersiapkan diri dari sekarang. Makanya jangan kita terjebak hanya berebut tentang agamanya, tentang klaimnya yang seolah-olah paling benar, paling baik. Karena begini, kalau sudah mati, apakah terus kemudian kita bisa memilih bahwa kita itu nanti akan dikuburkan, akan diantarkan, akan dibantu prosesnya oleh orang-orang yang pasti sealiran, sekeyakinan, atau seagama dengan kita? Ya kalau matinya di lingkungan yang beragama, kalau enggak gimana Mas Wahyu? Ya makanya kita harus mempersiapkan itu, betul enggak? Betul. Artinya ayo kita berkesadaran, kita menjalankan hidup kita dengan baik, dengan benar, dengan penuh keselarasan antara pikiran dan hati kita, sehingga kita bisa menempatkan diri dimanapun kita berada sebagai wujud persiapan untuk kita menghadapi kiamat diri kita sendiri, ya, kiamat kita sendiri. Jadi mau dimanapun, kalau kita rukun, kita damai, kita saling mengasihi, kita saling menyayangi, enak enggak kira-kira? Pasti enak. Ya harusnya kan itu yang kita kejar, bukan tentang kita berebut, oh nanti kiamat begini, sekarang harus begini, seolah-olah surga, neraka, hari akhir itu adalah tentang seperti kita mau pergi ke tempat wisata begitu. Mau pergi ke Monas, kita harus bawa ini bekalnya begitu. Enggak, kita enggak bawa apa-apa. Ya, kalau orang bilang kita bawa amal perbuatan, justru sebetulnya amal perbuatan itu juga dikenang oleh orang-orang yang masih hidup, betul enggak? Betul. Jadi semasa hidup ini saja, ayo kita jalankan semuanya dengan seimbang, dengan penuh kesadaran. Itu yang jauh lebih penting dari apapun, Mas Yahya.